Hari kemerdekaan dan hari guru semua ya. Semua bentuk perayaan sudah dihapus oleh Nabi kecuali dua. Apa dan apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di luar itu haram. Haram. هذا يكون معتبرا من جنس الايام الاخرى التي يحدثها اليهود والنصارى واشباههم للذكرى او لاسباب اخرى. Cara bendera, mungkin tidak ada yang ingat akan nikmat kemerdekaan, menjaga kebersamaan dan seterusnya. Itu kan hal yang berjalan dari kebiasaan di negeri ini. Sisa dilihat saja dari sudut-sudut syariah yang membolehkannya itu apa. Ya maksudnya ini masalah ada pembahasannya. Hari kemerdekaan dan hari guru semua ya. Semua bentuk perayaan sudah dihapus oleh Nabi. Yang belum, yang sedang, yang akan datang. Semua. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, semuanya dilarang. Dihapus. Kecuali dua. Apa dan apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di luar itu haram. Di luar itu tidak boleh. Yang sifatnya pribadi, hari ulang tahun kita, hari pernikahan kita. Yang sifatnya nasional, yang sifatnya daerah, yang sifatnya internasional, yang sifatnya agama, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Surat Mi'raj. Semuanya dilarang. Kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. وآخر يسأل ويقول لقد تكلمتم عن أحكام الأعياد المبتدعة وما رأيكم في من يحدث في وقتنا الحاضر من اليوم الوطني والاحتفال به والتهنئة له. أفتونا جزاكم الله خيرا. وهذا اليوم الوطني هو من التشبه بأعداء الله. الأيام الوطنية وهذا التشبه وقد وقع عن حسنية واجتهاد ولكنه فيما يقول لنا لا يشرع وليس مما ينبغي بل هو فيه تشبه بأعداء الله وإن لم تقصد العبادة. أما لو قصد العبادة تكون بدعة لكن لم تقصد العبادة وإنما قصد من ذلك التهاني وإظهار ما أنشأت الدولة وبذلت الدولة فهذا يكون معتبرا من جنس الأيام الأخرى التي يحدثها اليهود والنصارى وأشباههم للذكرى أو لأسباب أخرى فلا ينبغي التشبه بالله في هذا ولا في غيره. Bismillah, Afwan Ustadz izin untuk bertanya, bagaimana hukum menghadiri dan merayakan 17 Agustus atau tirakatan? Syukran. Afwan Ustadz. Saya sudah jawab tadi kan? Ya. Tema pembahasan dari awal saya sudah terangkan. Saya beri contoh hal ya, cara berpikir ini. Saya ingin beri contoh cara berpikir supaya ada bentuk kadang ada orang-orang yang cara memahaminya itu mungkin perlu dirapikan atau paling tidak dihargai pendapat orang lain. Iya. Di sebagian negara itu sistem pemerintahannya dengan bentuk kerajaan. Iya. Kalau orang-orang di sini yang tidak kenal Islam, dia sebut itu monarki. Iya. Dan dia perangi sistem itu. Dan itu keliru ya, itu karena ketidaktahuan mereka. Kalau di dalam Islam itu namanya wilayatul ahad, pelimpahan kekuasaan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia akan meninggal, beliau berkata yang menjadi pemimpin setelahku adalah siapa? Umar ibn Khattab. Itu yang dijalankan di negara-negara dengan sistem kerajaan itu. Sudah ada rajanya, ada putra mahkotanya, kadang putra mahkota 1, putra mahkota 2. Kalau meninggal raja otomatis putra mahkota 1 naik. Kan begitu? Itu sebenarnya sistem ada. Dan itu sistem syariat dibenarkan, tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Karena Nabi yang memasangnya. Nabi itu sudah kirim pasukan di perang Mu'tah, yang pegang bendera ini si fulan. Kalau dia meninggal diganti oleh si fulan, meninggal diganti oleh si fulan. Itu kan sudah penunjukan dari Nabi. Jelasnya? Dan itu lebih ringan. Lebih ringan. Makanya di negara yang menerapkan itu nyaman ya. Ada yang sebagian negara, kepala negaranya, rajanya meninggal, orang-orang mulai tidur di malam hari. Meninggalnya sekitar jam 10 malam begitu. Ya? Sebelum subuh sudah dibaiat raja baru. Jadi warganya itu tidur, rajanya meninggal, bangun sudah raja baru. Nggak ada ribut-ribut. Nggak ada keluarin biaya, yang dikata biaya itu dipakai untuk bangun sebuah kota, jadi satu kota. Nggak ada begitu. Itu sistem Islam dipakai. Ini di negara yang seperti ini kadang ada sebagian yang menerapkan setiap tahunnya itu diingatkan tentang
baiat kepada raja dan putra mahkota setiap tahunnya. Iya. Kalau di sini orang bilang perayaan 17 Agustus, hari kemerdekaan. Sana perayaan apa? Baiat. Ini yang mengatakan tidak boleh perayaan baiat, sebab ini mengadakan hari raya namanya. Kebiasaan bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha, bukan hari Jumat. Nah, itu dihitungnya bid'ah. Maka para ulama itu berbicara bahwa itu pemahaman sempit namanya. Iya. Sebab mengingatkan manusia atas kesetiaannya di bawah kepala negara, itu maksud yang sangat besar di dalam syariat, dijaga dan dipelihara guna memelihara keamanan bersama, guna menjaga keamanan bersama. Jadi coba antum bayangkan kalau tidak ada misalnya pemerintah memberikan aturan, ada bendera yang dipasang, kemudian ada di waktu tertentu mereka mengadakan upacara bendera, mungkin tidak ada yang ingat akan nikmat kemerdekaan, menjaga kebersamaan dan seterusnya. Itu kan hal yang berjalan dari kebiasaan di negeri ini. Sisa dilihat saja dari sudut-sudut syariah yang membolehkannya itu apa. Ya maksudnya ini masalah ada pembahasan.